Ah, it's so hot here. Let me take my water first. Hello guys, how are you today? Howdy. Adik-adik, kira-kira kalian mengerti enggak Lose mengucapkan salam apa? Ya, betul sekali. Lose menyapa kalian dengan kata-kata how are you today? Apa kabar kalian hari ini? Nah, Lose harap kita semua dalam keadaan yang baik. Kita harap kita bisa bersama-sama memuji Tuhan dengan baik hari ini. Nah, tadi Lose juga ada satu kata yang Lose sebutkan, howdy. Nah, ada yang tahu artinya apa? Howdy? Nah, howdy itu adalah bahasa kalau di Amerika itu ada koboi-koboi gitu ya. Mereka kalau mengucapkan salam ke teman-temannya, mereka pakai kata-kata howdy. Itu sebetulnya adalah singkatan dari how do you do ya. Apa kabar kalian hari ini? Nah, biarlah kita boleh belajar satu istilah baru, itu bisa kita pakai juga buat kita menyapa teman-teman kita. Nah, adik-adik, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Lose ajak setiap kita untuk boleh memuji Tuhan. Ya, hari ini Lose akan mengajak kita semua untuk boleh memuji Tuhan dengan puji-pujian yang berbahasa Inggris. Ya, untuk pujian yang pertama, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita sama-sama pujikan satu pujian, I have decided to follow Jesus. 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 No turning back, no turning back. Bait kedua. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Will you decide? Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back. Oke, biarlah pujian itu boleh sungguh-sungguh kita lakukan di dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita mengikuti Tuhan, tidak ada kata-kata mundur ketika kita mengikuti Dia. Nah, mari sama-sama Lose ajak setiap kita boleh mempersiapkan hati kita untuk boleh masuk di dalam ibadah kita selanjutnya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Di tengah-tengah segala kesulitan, di tengah-tengah segala tantangan yang kami hadapi, Tuhan tetap memberikan kami kesehatan, Tuhan tetap memberikan kami semangat untuk kami boleh bersama-sama saat ini memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap kami supaya di tengah-tengah segala keterbatasan yang ada, kami boleh sungguh-sungguh merasakan sukacita dan kami boleh sungguh-sungguh memuji Tuhan dengan hati kami, dengan mulut kami, dengan keseluruhan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh memimpin menyertai ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik kita sudah memuji Tuhan, kita katakan aku mau mengikut Tuhan. Nah, adik-adik, ada kalanya ketika kita di dalam kehidupan sehari-hari
Tidak selalu apa yang kita alami, apa yang terjadi itu sesuatu yang menyenangkan terus adik-adik. Tetapi ada kalanya ada hal-hal yang mungkin membuat kita merasa sedih. Nah, adik-adik pernah enggak merasa sedih? Pernah enggak? Nah, tentu pernah ya. Setiap kita tentu pernah merasakan kesedihan. Tetapi adik-adik, hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan itu sudah memberikan kita sukacita, bukan dari sesuatu yang terjadi di luar, tetapi Tuhan memberikan sukacita itu di dalam hati kita untuk boleh kita rasakan, kita nikmati sehari-hari. Nah, Lese rindu untuk boleh mengajak adik-adik kita semua bangkit berdiri ya. Kita akan sama-sama pujikan pujian I've Got the Joy ya. Kita sama-sama pujikan dengan bersemangat ya. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Joy, 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 joy down in where? Where? Down in my. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Biarlah pujian tadi boleh sungguh-sungguh mengingatkan kita untuk boleh merasakan sukacita karena Tuhan sudah memberikan sukacita itu di dalam hati kita, adik-adik. Nah, adik-adik, ada satu pujian lagi yang Lose akan ajak untuk setiap kita boleh memujikan. Ya, pujian ini mengatakan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang memiliki segalanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tuhan menciptakan gunung, Tuhan menciptakan laut, ya. Tuhan menciptakan anak-anak kecil, ya. Tuhan juga menciptakan musik untuk kita boleh menikmatinya bersama-sama. Ya, pujian yang akan kita pujikan selanjutnya judulnya adalah He is the Lord. Ya, biarlah kita sama-sama pujikan pujian ini dengan gerakannya ya. Kita tetap berdiri, kita pujikan dengan gerakan. He's the Lord of the sunshine, the Lord of the rain. He's the Lord of the good time, the Lord of the pain. He's the Lord of the mountain, the Lord of the sea. He's the Lord of the music, the Lord of the children, the Lord of you and me. Sekali lagi kita pujikan. He's the Lord of the sunshine, the Lord of the rain. He's the Lord of the good times, the Lord of the pain. He's the Lord of the mountain, the Lord of the sea. He's the Lord of the music, the Lord of the children, the Lord of you and me. Ya, adik-adik, biarlah ketika kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, Dia juga Tuhan yang senantiasa menyertai kita di dalam setiap keadaan, baik itu dalam keadaan suka, keadaan duka, Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Biarlah itu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi penghiburan bagi setiap kita. Nah,
Sekarang tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, biarlah Lese rindu setiap adik-adik boleh dijamah, setiap adik-adik boleh ditegur oleh firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari sama-sama Lese ajak siap kita untuk masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji nama-Mu. Kami bersyukur kalau Tuhan boleh memberikan sukacita di dalam hati kami masing-masing. Tuhan, sekarang tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan berikan kami telinga yang boleh sungguh-sungguh mau mendengar. Tuhan boleh sungguh-sungguh siapkan hati kami supaya firman itu boleh masuk, bertumbuh, berbuah melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuhu! Selamat pagi adik-adik. Yuk, sekarang saatnya kita belajar firman Tuhan. Nah, sebelumnya Lese akan membacakan satu ayat Mas untuk kita semua ya. Ayo, adik-adik buka Alkitabnya ya. Kita akan buka di Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Lese akan bacakan, kalian lihat dari Alkitab kalian semua ya. Kalian boleh baca bersama-sama ya. Ayo. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lese ulangi sekali lagi adik-adik. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, adik-adik, hari ini Lese akan tanya ya. Adik-adik pernah ada yang tahu ini siapa tokoh ini? Nah, adik-adik kalau ada yang tahu, coba sebutkan. Nah, adik-adik, ya benar ya. Ini adalah Pendeta Nommensen. Nah, adik-adik mungkin ada yang tanya, siapa sih Pendeta Nommensen itu? Nah, Lese akan menceritakan ya. Pendeta Nommensen ini adalah sebelumnya dia adalah anak kecil ya, yang pernah yang seumuran dengan adik-adik semua. Pada saat itu pernah jatuh, kecelakaan ya dari sepeda, dan pada saat itu dia berjanji, Tuhan, kalau saya sembuh, saya akan menyerahkan diri saya untuk menjadi seorang pelayan-Mu sebagai hamba Tuhan. Dan apa yang terjadi adik? Tuhan mendengar doanya dan akhirnya Nommensen belajar menjadi seorang hamba Tuhan. Dan pelayanan yang dilakukan Pendeta Nommensen ini adalah tidak dekat juga loh adik-adik, sangat jauh. Asalnya dia itu dari Jerman ya. Jerman ini di benua Eropa dan pelayanannya ada di Indonesia. Di mana itu? Di Tanah Batak ya. Pada saat itu Tanah Batak ini belum belum percaya ya dengan adanya ajaran Kristus ya. Tapi Pendeta Nommensen ini dengan misinya untuk menolong mereka melalui pengobatan dan sekaligus penginjilan, berangkatlah Pendeta Nommensen ini ke Tanah Batak. Dan adik-adik tahu nggak, di sana itu kira-kira Pendeta Nommensen ini bisa diterima langsung dengan baik? Tidak, ya. Banyak sekali di sana suku-suku primitif yang belum percaya kepada Tuhan Yesus ya. Sehingga akhirnya mereka tuh merasa terganggu sekali dengan apa yang dilakukan dengan Pendeta Nommensen ini. Tapi Pendeta Nommensen tidak takut. Bahkan akhirnya mereka sudah capek dengan Pendeta Nommensen. Apa yang dilakukan? Mereka menangkap karena mereka menganggap Pendeta Nommensen ini mengganggu ketenangan. Ya. Nah, akhirnya Pendeta Nommensen dihukum dengan dijadikan apa? Sebagai korban persembahan. Jadi pada suatu upacara primitif itu. Tapi seperti kita tahu semua, Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan anak-anaknya itu menghadapi kesulitannya sendiri. Tuhan Yesus pasti menyertai. Pada saat akan dipersembahkan, terjadilah gempa bumi. Nah, akhirnya
Pendeta Nommensen semua kabur dan Pendeta Nommensen tidak jadi dijadikan persembahan. Dan di sana kalau kita lihat ya adik-adik, apa yang telah dilakukan oleh Pendeta Nommensen dengan penyertaan Tuhan Yesus begitu luar biasa ya. Banyak pada saat ini gereja-gereja di Tanah Batak berdiri. Ya, nanti coba adik-adik searching ya, Pendeta Nommensen. Nah, pasti di sana banyak ya di internet. Nah, pasti kalian akan lihat. Dan ternyata sebelumnya adik-adik dulu di Alkitab itu sama, sudah pernah terjadi. Siapa yang tahu? Ayo coba sebutkan. Nah, oke. Betul ya. Paulus dan Silas ya pernah melakukan pelayanan di Filipi. Yuk kalian buka, nanti kalian catat dulu ya. Di Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 40 ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 40 ya. Nanti adik-adik baca semua kisahnya, ceritanya sangat menarik sekali, sangat memberkati kita semua. Yesus akan menceritakan kepada kalian ya, bagaimana Paulus melakukan penginjilan pada saat itu di kota Filipi. Nah, di sana itu ada seorang perempuan yang dipengaruhi roh-roh jahat ya, ilmu tenung ya, seperti sihir ya, seperti itu. Tapi orang ini mempunyai tuan ya, seperti majikan gitu ya. Jadi orang perempuan ini digunakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menguntungkan majikannya ini. Dan pada saat itu Paulus ini melakukan penginjilan bersama Silas, setiap hari diikuti perempuan itu. Dan selalu mengatakan, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberikan kepadamu jalan kepada keselamatan. Itu yang diucapkan terus dan berhari-hari dia mengikuti Paulus pada saat mengadakan pelayanan penginjilan itu adik-adik. Akhirnya Paulus merasa, aduh ini mengganggu sekali. Dan Paulus akhirnya mengusir roh jahat yang ada di dalam perempuan itu. Dan akhirnya perempuan itu menjadi sadar adik-adik. Nah, tapi apakah itu menjadi baik? Baik untuk perempuan itu. Tapi tuan-tuannya akhirnya merasa rugi. Karena apa? Karena dia tidak mendapatkan penghasilan. Nah, apa yang dilakukan? Tuannya itu, perempuan itu, lapor kepada pembesar-pembesar kota. Dia memfitnah Paulus bahwa Paulus ini mengacau adat istiadat orang Romawi. Karena Paulus ini orang Yahudi. Dia ini mengacau, merusak tatanan. Itu yang dikatakan. Akhirnya pembesar kota ini tanpa melihat, tanpa memeriksa, tanpa mengadili, langsung masukkan penjara. Dia pesan kepada kepala penjara. Orang ini harus dijaga benar-benar ya. Tapi adik-adik, apakah Paulus menjadi kecewa atau menjadi sedih atau menjadi down pada saat itu? Ternyata tidak adik-adik. Paulus tahu bahwa ini adalah apa yang harus dia lakukan. Dan dia tahu bahwa dia di penjara ini bukan karena dia salah, makanya dia tidak takut. Dan dia tahu bahwa ini adalah karya Allah ya, yang mempunyai rencana untuk dia untuk melakukan penginjilan terus tanpa berhenti ya. Dan benar adik-adik, Paulus dan Silas di dalam penjara itu berdoa, lalu melakukan puji-pujian. Dan itu tidak untuk dirinya sendiri. Banyak sekali orang-orang yang di dalam penjara itu akhirnya mendengar juga. Nah, pada saat mereka berdoa, mereka mengadakan puji-pujian, tiba-tiba terjadi gempa bumi adik-adik. Nah, apa yang terjadi? Belenggu-belenggu yang diikatkan ke tangan atau ke kaki mereka, semua itu ya, semua tahanan-tahanan dalam penjara lepas semua. Dan pintu-pintu terbuka semua. Pada saat kepala penjara itu tahu, pintunya terbuka, artinya apa? Tahanannya lari. Waduh, kepala penjara itu bingung sekali, bahkan dia akhirnya mau membunuh dirinya dengan pedangnya. Tapi Paulus langsung melihat dan mengingatkan, jangan lakukan itu. Kamu cek, tidak ada satu orang pun yang keluar dari penjara ini. Nah, adik-adik, ternyata benar. Langsung kepala penjara itu apa adik-adik? Menjadi percaya, ya, menjadi percaya. Dan tidak hanya dia aja. Dia mengajak Paulus ke rumahnya,
Lalu dibersihkan Paulus ya, bilur-bilur luka-lukanya, kan sebelumnya Paulus kan dipukulin ya adik-adik ya. Dibersihkan semua, dan adik-adik lihat apa yang terjadi. Seluruh seisi rumah kepala penjara itu menjadi percaya dan memberikan dirinya untuk dibaptis. Nah, adik-adik, benar-benar luar biasa ya apa yang telah dilakukan oleh Tuhan ya dengan penyertaannya terhadap penginjilan yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Nah, adik-adik, kalau kita lihat dari sini, penjara itu tidak dapat membatasi pengabaran Injil Kristus ya. Bahkan dengan peristiwa ini, tidak hanya kepala penjara dan seisi rumah aja percaya, tapi banyak orang-orang Filipi yang percaya dan semakin giat mengabarkan Injil. Nah, sekarang bagaimana dengan Lese dan adik-adik semua? Kita kan sudah diberikan keselamatan oleh Tuhan. Nah, mungkin pernah kita tidak percaya diri ya. Kadang-kadang kita malu, malu Lese. Atau yang diolok-olok ya. Nah, tapi kadang juga kita takut salah loh. Nah, tapi percaya, Tuhan pasti menolong kita ya. Adik-adik, mungkin kita adik-adik bisa belajar mulai dari mengasihi orang-orang yang di sekitar kita. Ya, pada saat ini adik-adik tahu terjadi pandemi ya. Banyak orang yang merasa tidak bisa makan apa, ya adik-adik bisa menyisihkan sebagian mungkin uang jajan adik-adik untuk memberikan sumbangan, ataupun adik-adik bisa melakukan berdoa untuk mereka ya. Adik-adik, apakah adik-adik selama ini masih berdoa? Nah, saya percaya kalian semua masih berdoa ya, dan baca Alkitab dan juga mendengar firman Tuhan. Nah, adik-adik, mari ya kita selalu mencontoh dengan apa yang dilakukan Pendeta Nomensen. Dia pun tidak takut akan hukuman yang sudah pasti dia akan terima. Dia percaya bahwa Tuhan pasti akan punya rencana. Juga tadi kita sudah belajar, kita melihat dari Paulus dan Silas bagaimana Tuhan menolong. Nah, adik-adik, pada saat ini saya berharap nanti setelah ini kalian belajar lagi firman Tuhan ya, kalian baca ya. Oke? Nah, adik-adik, mari kita berdoa, kita minta tolong Tuhan untuk menyertai kita ya, sampai mungkin nanti sampai kita nanti bertemu dengan teman-teman kita di sekolah ataupun datang ke sekolah minggu ya. Yuk, saya akan pimpin kalian berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu pada hari ini. Tuhan, tolong kami untuk selalu setia, selalu menjadi anak yang ingin untuk menjadi serupa dengan Engkau. Dan taat akan perintah-Mu ya Bapa, untuk mengabarkan penginjilan seperti Paulus dan Silas percaya bahwa tidak ada apapun yang bisa menghalangi mereka. Walaupun banyak ancaman yang mereka hadapi. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami, sehingga kami pun boleh menjadi anak-anak yang seperti yang Kau inginkan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan Lose Junlinani menyampaikan firman Tuhan. Ya, bagaimana firman Tuhan yang disampaikan hari ini? Apakah kalian terberkati dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan? Ya, Lose harap setiap kita mendapatkan berkat dari firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini. Nah, adik-adik, sekarang tiba waktunya buat kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nah, bagi adik-adik bisa meminta bantuan kepada papa atau mama untuk boleh memberikan persembahan melalui transfer atau melalui QR Code yang sudah diinformasikan kepada orang tua untuk boleh memberikan persembahan. Tetapi bagi yang mungkin tidak bisa memberikan transfer atau melalui QR Code, bisa kalian simpan dulu uang persembahannya. Nanti waktu kita beribadah kembali bersama-sama, boleh kalian berikan persembahan kepada Tuhan. Nah, kita akan memberikan persembahan, kita akan pujikan satu pujian
yang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah segala-galanya buat kita. You are my all in all. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'll be a fool. You are my all in all. Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'll be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Oke adik-adik, mari sama-sama kita masuk dalam doa persembahan dan doa syafaat ya. Mari kita sama-sama ambil sikap berdoa yang baik. Tuhan Yesus, kami sungguh merasa bersyukur kalau Tuhan begitu baik kepada setiap kami. Hari lepas hari Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Pada saat ini kami juga mau menyerahkan seluruh persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memakai lose-lose yang mengelola persembahan ini, majelis yang mengelola persembahan ini, Tuhan berikan hikmat bijaksana untuk boleh mengelola persembahan ini dengan baik. Bukan hanya untuk gereja kami Tuhan, tetapi biarlah persembahan itu juga boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan yang ada di seluruh muka bumi. Tuhan, saat ini kami juga berdoa, kami teringat untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami Tuhan, khususnya yang berada di Amerika Serikat. Tuhan, kami melihat bagaimana virus corona yang ada di sana terjadi boleh memakan banyak korban yang ada di sana ya Tuhan. Kami mau serahkan untuk setiap mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh menolong buat setiap mereka yang terdampak virus corona ini. Biarlah Tuhan yang boleh memberikan kekuatan, penghiburan kepada setiap mereka yang mengalami pergumulan di dalam mata pencaharian mereka, Tuhan, di dalam pekerjaan mereka. Mereka yang harus kehilangan pekerjaan mereka dengan adanya pandemi virus corona ini, Tuhan. Juga buat mereka yang harus kehilangan orang-orang yang mereka kasih, Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memberikan penghiburan kepada mereka. Kami juga berdoa buat setiap anak-anak kecil juga yang ada di sana. Mereka yang rawan terkena virus ini, Tuhan boleh senantiasa jaga dan lindungi mereka. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan berikan hikmat bijaksana kepada pemimpin daripada negara Amerika juga sampai kepada level pemerintahan yang terkecil. Mereka boleh sungguh-sungguh diberikan hikmat untuk boleh mengambil keputusan yang tepat
untuk boleh menangani pandemi virus corona ini ya Tuhan. Kami juga berdoa teringat Tuhan buat seluruh tenaga medis yang ada, bukan hanya di Amerika tetapi di seluruh dunia. Mereka yang harus bekerja mempertaruhkan nyawa mereka Tuhan. Mereka yang harus berpisah mungkin dengan keluarga mereka untuk boleh membantu di dalam menangani virus corona ini Tuhan. Biarlah Tuhan boleh berikan kekuatan, berikan kesehatan yang ekstra kepada mereka, supaya mereka boleh mampu menjalankan tugas dan panggilan mereka dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami saat ini bersyukur kalau Tuhan boleh mengizinkan kami tetap beribadah walaupun dari rumah. Biarlah itu tidak mengurangi semangat kami untuk kami senantiasa bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semua berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekian dulu ibadah kita pada pagi hari ini. Kita boleh bertemu kembali di minggu depan ya. Kita boleh bersama-sama memuji Tuhan kembali pada minggu depan ya. Sampaikan salam. Tadi Lese mengajarkan salamnya pakai kata-kata apa? Howdy ya. Howdy. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Shalom.